Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Rahman dengan NIM 2022 Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan membahas strategi memasuki pasar global produk manufaktur buatan Indonesia dengan studi kasus PT Mayora Indah Tbk. Di sini Mayora dipilih karena merupakan salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang berhasil berkembang dari skala regional, nasional, hingga internasional, khususnya di sektor makanan dan minuman. Melalui studi kasus ini, kita dapat memahami bagaimana perusahaan manufaktur di Indonesia membangun strategi bisnis mereka, mulai berinovasi hingga menembus pasar global. Di sini ada pengertian industri manufaktur. Industri manufaktur merupakan sektor industri yang berfokus pada proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah. Proses ini melibatkan penggunaan mesin, menggunakan teknologi, tenaga kerja, serta sistem produksi yang terstruktur. Nah, industri manufaktur itu juga memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai ekonomi bahan mentah, serta menghasilkan produk yang dapat dipasarkan secara luas, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Nah, oleh karena itu, sektor manufaktur sering dianggap sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masuk ke slide 3, di sini ada penyesuaian industri manufaktur di Indonesia. Dalam menghadapi persaingan global, industri manufaktur di Indonesia dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian. Nah, penyesuaian tersebut meliputi peningkatan kualitas produk agar sesuai dengan standar internasional, baik dari sisi keamanan, mutu, maupun konsistensi produk. Selain itu, perusahaan manufaktur di Indonesia juga perlu beradaptasi dengan selera konsumen global, yang dimana sangat beragam, serta memanfaatkan keunggulan lokal seperti ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Di sini penyesuaian inilah yang menjadi modal utama bagi perusahaan di Indonesia untuk bersaing dan berkembang di pasar global. Lalu di sini ada sejarah PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk ini didirikan pada tahun 1977 dan bergerak di bidang manufaktur makanan dan minuman. Mereka pertama kali pada awal berdiri, mereka memulai bisnis dengan memproduksi biskuit Roma yang menjadi produk pertama mereka dan hingga kini masih dikenal luas oleh masyarakat. Nah, keberhasilan produk Roma ini menjadi fondasi kuat bagi Mayora untuk terus mengembangkan usahanya dengan menciptakan produk-produk yang membangun reputasi mereka sebagai produsen makanan berkualitas yang kemudian mendorong perusahaan tersebut untuk memperluas bisnisnya. Lalu selanjutnya ada perkembangan bisnis dan produk Mayora. Nah, di sini seiring berjalannya waktu, PT Mayora tidak hanya bergantung pada satu produk saja. Perusahaan ini secara aktif juga turut memperluas lini produknya ke berbagai kategori, seperti dari biskuit, wafer, permen, coklat, kopi, hingga minuman yang langsung siap dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, beberapa merek terkenal ini yang dihasilkan oleh Mayora yaitu ada Roma, Kopiko, Beng Beng, Torabika, dan Danisa. Nah, strategi ini juga yang membuat Mayora mampu menjangkau berbagai segmen konsumen dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Lalu masuk ke slide 6 ada cara Mayora melihat peluang bisnis. Nah, di sini PT Mayora melihat peluang bisnis mereka melalui diversifikasi produk dan inovasi berkelanjutan, yang dimana perusahaan ini terus mengembangkan produk baru dengan memperhatikan perubahan selera dan kebutuhan konsumen. Inovasi yang dilakukan tidak hanya pada rasa, tetapi juga pada kemasan, ukuran produk, dan konsep pemasaran. Yang dimana dengan strategi ini, Mayora mampu mempertahankan relevansi produknya di tengah persaingan yang sangat ketat.
dan mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis produk saja, yaitu aroma. Lalu masuk ke strategi Mayora untuk masuk ke pasar global. Nah, di sini cara Mayora untuk memasuki ke pasar global yaitu menerapkan strategi yang terstruktur, yang dimana salah satunya adalah kerjasama dengan distributor atau mitra internasional yang telah memahami pasar lokal di negara tujuan yang akan ditujuan oleh si Mayora tersebut. Nah, di sini selain itu Mayora juga melakukan penyesuaian produk dengan budaya dan preferensi konsumen di berbagai negara yang akan dia tuju atau yang akan dia jual, baik dari sisi rasa maupun dari kemasan. Nah, strategi ini juga yang membuat Mayora lebih mudah diterima oleh konsumen internasional dan mampu bersaing dengan merek global lainnya yang dipasarkan di negara-negara tersebut. Lalu masuk ke strategi pemasaran global dari Mayora. Nah, di sini Mayora juga memperkuat pemasaran global mereka melalui penggunaan brand ambassador atau iklan internasional serta promosi yang disesuaikan dengan budaya yang ada di negara tersebut. Nah, strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan brand awareness mereka dan membangun citra positif di pasar internasional. Nah, di samping itu juga, Mayora tetap menjaga konsistensi serta kualitas produk mereka di semua negara yang akan dijual. Nah, hal ini sangat penting agar kepercayaan dari konsumen terhadap merek Mayora juga tetap terjaga meskipun produk yang dipasarkan di berbagai wilayah dengan karakteristik yang sangat berbeda-beda. Lalu masuk ke slide selanjutnya, di sini ada jangkauan pasar internasional Mayora melalui strategi yang tepat. Sebelumnya, kali ini Mayora itu telah dipasarkan lebih dari 100 negara yang mencakup kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika. Nah, pencapaian ini juga menunjukkan bahwa produk manufaktur Indonesia juga mampu bersaing di pasar global. Nah, melalui keberhasilan ini juga membuktikan bahwa perusahaan Indonesia dapat menjadi pemain global apabila mampu mengelola kualitas, distribusi, dan pemasaran secara efektif. Lalu, masuk kesimpulan di sini, PT Mayora merupakan contoh nyata dari keberhasilan perusahaan manufaktur di Indonesia dalam memasuki pasar global. Nah, keberhasilan tersebut juga didukung oleh inovasi produk yang berkelanjutan, kemampuan beradaptasi dengan pasar internasional, serta strategi pemasaran dan distribusi yang tepat. Nah, melalui studi kasus ini menunjukkan bahwa manufaktur di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk bersaing di pasar global asalkan dikelola dengan visi jangka panjang, kualitas melalui konsisten dari perusahaan dan strategi yang tepat untuk dijalankan ke depannya oleh perusahaan tersebut. Terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.